Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Prophet Story, kembali lagi nih sama kita. Yang kali ini akan membahas asal muasal ibadah kurban dan haji. Nah, bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang fenomenal untuk umat Islam seantero dunia dari zaman Rasulullah SAW hingga hari akhir nanti. Pada bulan inilah umat muslim menjalankan dua ibadah, yaitu ibadah haji dan juga berkurban. Kewajiban ibadah haji bagi umat Islam yang mampu telah Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Adapun perintah berkurban telah disatir di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat ke-34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wabashiril muhbitin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah tidak lepas dari kisah inspiratif antara sang ayah yang soleh dan anak yang patuh, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kisah mereka berdualah yang mempelopori terbentuknya rukun-rukun haji dan disyariatkannya berkurban. Jika dianalogikan, maka akan seperti makan nasi tanpa lauk. Tidak akan lezat rasanya jika membahas bulan Zulhijjah tanpa diiringi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam masih belum dianugerahkan anak. Namun tak henti-hentinya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 86 tahun berdoa, akhirnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri beliau yang bernama Siti Sarah memberikan budak perempuannya untuk dinikahi
karena kasihan melihat sang suami yang terus mendambakan seorang buah hati. Dari pernikahan Siti Hajar inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dianugerahkan seorang anak yang soleh bernama Ismail alaihissalam. Namun baru beberapa waktu sang anak terlahir, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa mereka ke suatu tempat yang amat sangat gersang. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah sampai di tempat tujuan, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu untuk meninggalkan sang istri dan anak yang masih menyusui di tempat tak berpenghuni tersebut. Maka segeralah ia membelokkan kendaraannya untuk kembali pulang ke Palestina. Ketika menyadari bahwa suaminya akan meninggalkannya, Siti Hajar berkata, "Hai Ibrahim suamiku, kemana engkau akan pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah ini, di lembah yang tidak ada manusia dan tidak ada apapun?" Siti Hajar berusaha memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh sama sekali. Siti Hajar kembali bertanya pada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Apakah Allah yang memerintahkanmu wahai suamiku?" Akhirnya setelah sekian kali Siti Hajar bertanya sambil menahan sedih, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Ya, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami." Mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, Siti Hajar meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Kemudian Siti Hajar kembali ke tempat pertama saat ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam meneruskan perjalanannya. Semakin jauh dan semakin jauh dari Siti Hajar, hingga beliau sampai pada bukit yang tinggi. Setelah memastikan bahwa istrinya itu tidak dapat melihatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menghadap ke arah ia meninggalkan Siti Hajar pertama kali. Dan di tempat itu pula Ka'bah akan kembali dibangun. Karena sebenarnya Ka'bah sebelumnya sudah pernah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam bersama anaknya Nabi Syed alaihissalam. Namun saat dunia mengalami kiamat kecil, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim banjir yang sangat besar sehingga menenggelamkan seluruh isi bumi dan Ka'bah terkena dampaknya, dan hanya tersisa pondasi-pondasinya saja. Oleh karena itu, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan ayah dan anak, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, untuk membangun kembali Ka'bah. Setelah cukup jauh, barulah Nabi Ibrahim alaihissalam menuangkan kesedihannya. Beliau tak kuat menahan bendungan air mata. Sembari meneteskan air mata, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'i inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al afdatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.
Quran Surah Ibrahim ayat 37. Kini lembah Gersang itu memiliki penghuni, yaitu seorang ibu dengan anak yang masih menyusui. Barometer tawakal Siti Hajar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tinggi. Ia masih terus berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakannya dan membiarkannya sengsara. Setelah beberapa waktu ditambah cuaca paceklik di tempat gersang itu, akhirnya bayi Nabi Ismail alaihissalam mulai merasakan dahaga dan lapar. Siti Sarah pun dengan sigap mendekap sang buah hati dan memberikannya ASI. Namun selang beberapa hari, ASI Siti Hajar tak lagi keluar dikarenakan ia tidak makan dan minum, sehingga air susunya pun mengering. Bayi Nabi Ismail alaihissalam yang sudah sangat merasakan lapar dan haus menjerit dengan keras, membuat sang ibu khawatir. Siti Hajar melihat ke sebuah bukit yang dekat dengannya. Tak pikir panjang, Siti Hajar segera meletakkan anaknya di sebuah gundukan dan berlari menuju bukit Sofa dengan harapan menemukan makanan atau seseorang yang dapat dimintai pertolongan. Namun ia tak melihat seorang pun dari ketinggian Sofa. Siti Hajar turun dari bukit dan melihat bukit Marwah. Sama seperti sebelumnya, Siti Hajar dengan segera berlari menuju puncak bukit Marwah, namun lagi-lagi ia tidak menemukan apa-apa di sana. Siti Hajar terus berlarian dari bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali, berharap menjumpai seseorang yang dapat menolongnya. Namun naas, usaha yang ia lakukan belum juga membuahkan hasil. Nah, dari sinilah asal muasal gerakan syai yang wajib dilakukan oleh muslim yang berhaji dan umroh. Ketika berada di puncak bukit Marwah, Siti Hajar mulai kehilangan semangat, dan saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kebesarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril ke bumi untuk menolong mereka berdua. Malaikat Jibril turun membuka sayapnya dan dihentakkan ke tanah yang terik itu. Seketika keluarlah air dengan derasnya. Melihat ada sumber air yang keluar dari tanah, Siti Hajar menggali tanah tersebut dan membuat lubang agar air itu tidak merembet. Kemudian terdengarlah suara malaikat Jibril berkata pada Siti Hajar, "Janganlah khawatir disia-siakan. Sungguh di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Dan sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan keluarganya." Skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala memang indah. Dari sinilah awal mula munculnya sumber mata air Zam-Zam yang manfaatnya masih bisa kita rasakan sampai sekarang, bahkan sampai hari akhir nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, andai Siti Hajar membiarkan dan tidak segera membendung air Zam-Zam, tentu ia akan menjadi sungai yang mengalir deras. Setelah sekian lama, Nabi Ibrahim alaihissalam berpisah dengan anak serta sang istri. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan mereka. Namun cobaan yang diterima keluarga mereka belumlah berhenti. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menguji keimanan mereka. Suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpi selama 3 malam berturut-turut. Beliau bermimpi menyembelih Ismail alaihissalam. Menyadari bahwa mimpi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menemui anaknya dan dengan bijak meminta pendapat pada sang anak mengenai mimpi itu. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi
bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Quran Surah As-Saffat ayat 102. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang soleh dan cerdas. Ia mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang nabi dan mimpi setiap nabi adalah wahyu yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, dengan penuh ketabahan, Nabi Ismail alaihissalam berkata, "Qala ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anak satu-satunya menuju bukit di daerah Mina. Para ulama berbeda pendapat mengenai usia Nabi Ismail alaihissalam saat itu. Ada yang mengatakan usianya 9 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, dan ada pula yang mengatakan 12 tahun. Tapi intinya saat itu Nabi Ismail alaihissalam sedang berada dalam usia lucu-lucunya. Mengetahui Nabi Ibrahim alaihissalam akan membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang siap menyembelih anaknya sendiri, iblis, musuh abadi manusia, tak tinggal diam. Ia sibuk mengerahkan beraneka cara untuk menghalangi Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Di dalam kitab Ibnu Katsir diceritakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan mengerjakan manasik, setan menghadangnya di tempat sa'i. Kemudian Jibril membawa Nabi Ibrahim alaihissalam ke Jumrah Aqabah dan setan kembali menghadangnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam melemparinya dengan 7 batu kerikil hingga setan itu pergi. Kemudian setan itu menghadangnya lagi di Jumrah Wusta. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam kembali melemparinya dengan 7 batu kerikil. Dari sinilah asal mula kenapa ketika haji dan umroh kita disyariatkan melempar jumroh. Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya berhasil melalui rintangan dan tantangan yang iblis kerahkan. Kini tersisa mereka berdua. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam merebahkan anaknya Nabi Ismail alaihissalam sebelum proses penyembelihan. Dengan suara lirih, Nabi Ismail alaihissalam meminta kepada ayahnya, "Hai ayah, sungguh aku tidak mempunyai pakaian untuk kain kafanku selain dari yang ku kenakan ini. Maka lepaskanlah kain ini agar engkau dapat mengkafaniku dengannya." Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menanggalkan gamis putih putranya itu. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai melakukan eksekusi. Sekali lagi, skenario Allah Subhanahu wa taala itu indah. Ketika pisau sudah berada di leher Nabi Ismail alaihissalam, tiba-tiba terdengar suara, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu." Nabi Ibrahim alaihissalam segera menoleh dan berusaha mengidentifikasi sumber suara itu. Tiba-tiba beliau melihat seekor kambing gibas berbadan gemuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kambing itu. Dari sinilah asal muasal syariat kurban. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berkurban setiap tahunnya minimal 100 ekor unta. Di dalam hadis Ibnu Majah nomor 3321 dari Jabir bin Abdullah, Jabir berkata, "Saya selalu melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setiap menyembelih hewan kurban
minimal 100 ekor unta. Kemudian hewannya dihadapkan ke kiblat dan berkata, "Ya Allah, tolong terima kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umatnya Muhammad yang tidak sanggup berkurban selama hidupnya." Jika dirupiahkan, harga satu ekor unta 33.500.000 rupiah. Dikali 100, maka setiap tahunnya Nabi Muhammad SAW mengeluarkan uang untuk berkurban sekitar 3.350.000.000 rupiah. Ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW bukanlah orang yang miskin, namun Rasulullah SAW lebih memilih hidup sederhana, tidak pernah memamerkan harta kekayaannya. Pahala orang yang berkurban ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni setiap jengkal dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak beramal anak Adam pada hari nahar, Idul Adha, yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala selain daripada mengalirkan darah menyembelih kurban. Kurban itu akan datang kepada orang-orang yang melakukannya pada hari kiamat dengan tanduk, rambut, dan kukunya. Darah kurban itu lebih dahulu jatuh ke hadapan Allah sebelum jatuh ke atas tanah. Oleh sebab itu, berkurbanlah dengan senang hati. Maksud hadis tersebut ialah setiap tanduk, rambut, dan kuku dari hewan kurban akan datang menjadi saksi untuknya di akhirat, apalagi darah dan dagingnya. Adapun darah hewan yang disembelih yang cepat jatuh ke tanah, ada yang lebih cepat dari itu, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang melakukan kurban. Selain dihapuskannya dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan pahala yang banyak. Pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma lana fiha minal ajr?" Pahala apa yang akan kita dapatkan dari berkurban? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bikulli qatratin hasanah." Setiap satu tetes darah, satu kebaikan. Kita tidak bisa membayangkan berapa jumlah pahala yang akan kita dapatkan jika setiap satu tetes saja ada kebaikan yang kita dapatkan. Karena itu, jangan ragu lagi, mumpung lagi Idul Adha nih, berkurban yuk. Nah, adapun amalan-amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari awal bulan Zulhijjah adalah: 1. Memperbanyak amal soleh pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kenapa ya kita disuruh begitu? Ma min ayyamin a'zamu indallahi wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyami al-ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh di dalamnya lebih dicintai olehnya daripada hari yang 10 hari pertama dari Zulhijjah. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan Syekh Ahmad Syakir. 2. Puasa Arafah. Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi arafata ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu wa siyamu yaumi asyura ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanata allati qablahu." Puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Ketiga,
menempuh rute pergi dan pulang yang berbeda. Seperti di dalam hadis yang artinya seperti diceritakan Jabir, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan atasnya, saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat dengan rute yang berbeda dengan saat pulang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, membaca surah Qaf dan Al-Qamar. Di dalam kitab hadis Bulughul Maram dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya membaca pada Idul Fitri dan Idul Adha surah Qaf dan Al-Qamar. Hadis riwayat Muslim. Kelima, tidak makan sampai selesai sholat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, yaitu Buraidah bin Al-Husayb. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Idul Fitri tidak keluar sebelum makan, dan pada hari Idul Adha tidak makan sehingga selesai sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keenam, memakai pakaian yang bagus dan wangi-wangian. Diriwayatkan dari Zaid bin Al-Hasan bin Ali dari ayahnya, ia mengatakan, kami diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha untuk memakai pakaian kami terbaik yang ada, memakai wangi-wangian terbaik yang ada, dan menyembelih binatang kurban tergemuk yang ada, sapi untuk 7 orang dan unta untuk 10 orang, dan supaya kami menampakkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dan kehikmatan. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak jilid 4 halaman 256. Tadi itu kisah asal muasal ibadah kurban dan haji, dan juga beberapa amalan yang bisa kita amalkan di 10 hari bulan Zulhijjah. Jangan lupa diamalkan ya teman-teman. Sekian dulu Prophet Story kali ini. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Jangan lupa nonton Prophet Story hanya di Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.